Di pinggir jalan raya yang lengang, berdiri sebuah warung kecil beratap seng yang nyaris tak terlihat kalau bukan karena lampu neon pucat yang menggantung di sudut atapnya. Warung itu milik seorang lelaki tua bernama Pak Leman, yang tiap malam duduk di bangku kayu sambil menyeruput kopi pahit buatannya sendiri. Tak banyak yang datang ke warung itu. Hanya segelintir sopir truk dan tukang ojek malam yang singgah, berbicara lirih, lalu pergi seakan takut merusak keheningan. Udara malam menusuk, tapi warung itu tak pernah tutup, seolah menyimpan sesuatu yang tak bisa dibiarkan tertidur. Pak Leman bukan lelaki biasa. Tatapan matanya tajam, namun selalu tampak menyembunyikan luka lama yang tak pernah sembuh. Setiap malam ia mengelap meja dan bangku dengan tangan gemetar, bukan karena usia semata, tapi karena ingatan yang selalu datang menyergap di tengah kesunyian. Ia tidak banyak bicara, tapi matanya menyimpan cerita lebih banyak dari mulut manapun. Warung itu bukan sekadar tempat usaha, itu adalah tempatnya menebus dosa, tempatnya melarikan diri dari bayang-bayang darah masa lalu. Malam itu, seorang anak muda bertubuh kurus dengan jaket kulit sobek datang. Ujang, preman kecil-kecilan yang suka berlagak besar di hadapan orang lemah. Ia datang dengan langkah tak sopan, membuka kursi dengan kasar, dan langsung berseru, "Mi satu, cepat, Pak Tua." Tanpa sedikit pun memandang wajah Pak Leman. Pak Leman tak merespons, hanya menyalakan kompor gas kecil dan mulai merebus air. Tapi dalam hatinya, ada bara yang pelan-pelan mulai menyala. Ujang duduk sambil menggoyang-goyangkan kaki, memandangi sekitar warung dengan pandangan merendahkan. Warung kayak gini kenapa masih buka? Udah tua juga, nanti gue bantu tutupin deh kalau nggak bisa bayar, keamanan, gumamnya sinis. Pak Leman tetap diam, hanya matanya yang sedikit menyipit. Dalam diamnya, ia bisa membaca anak ini bukan sekadar bocah nakal, tapi bibit dari kehancuran yang dulu pernah ia kenal baik di tanah Madura. Setelah semangkuk mie instan panas tersaji, Ujang langsung menyantapnya sambil memainkan sendok seperti golok. "Gue ini orang penting di sini, Pak Tua. Besok-besok kalau gue datang, siapin makanan duluan ya," katanya sambil tertawa kecil. Usai makan, ia berdiri, mengeruk kantongnya yang kosong, lalu melambaikan tangan dengan angkuh. "Bayarnya besok aja, jangan khawatir, kan gue orang sini," katanya lalu pergi meninggalkan warung tanpa rasa bersalah. Pak Leman hanya berdiri menatap mangkuk kosong di meja. Tangannya gemetar, tapi bukan karena lelah. Di balik ketenangan wajahnya, ada bayang-bayang masa lalu yang kembali muncul, bayangan saat ia mengayunkan celurit di malam gelap, saat tubuh-tubuh roboh di tanah berdebu, dan saat darah menodai nama keluarganya. Ia menghela napas panjang, lalu duduk kembali, menatap lampu neon yang berkelip lemah. Malam terasa lebih dingin dari biasanya. Dari balik tirai warung, Bu Rini mengintip dengan cemas. Ia tahu siapa suaminya sebenarnya. Ia juga tahu, sekali bara itu menyala, takkan mudah dipadamkan. "Leman, jangan ulangi," bisiknya lirih dari balik tirai. Tapi Pak Leman tak menjawab. Ia hanya menatap kosong ke jalanan gelap, seolah menanti sesuatu yang ia tahu akan datang. Sesuatu yang tak bisa ia hindari. Malam itu warung tampak sepi seperti biasa. Tapi dalam kesepian itu, telah lahir benih pertumpahan darah. Dan Pak Leman tahu, diamnya bukan tanda takut, itu adalah sabar seorang harimau yang tak ingin bangun dari tidurnya. Tapi siapapun yang membangunkannya, harus siap menanggung akibatnya. Riko duduk di pos ronda yang sudah lama berubah fungsi menjadi markas kecil para preman jalanan. Di tangannya, sebatang rokok menyala dengan bara yang sama panasnya dengan kemarahan dalam dadanya. Ia mendengarkan laporan dari Ujang, anak buahnya, yang dengan bangga menceritakan betapa mudahnya menindas warung tua di pinggir jalan itu. Pemiliknya cuma orang tua lemah, cuma bisa melongo. "Gak ada nyali," kata Ujang sambil tertawa. Tapi Riko tidak tertawa, ia justru mengernyit. Warung itu berada di lokasi strategis, dan selama ini tak pernah mau setor uang keamanan. Itu cukup jadi alasan untuk mulai mengajarkan pelajaran. "Kita datangi malam ini. Gue mau lihat sendiri seberapa lemah si tua bangka itu," ujar Riko dingin, membuang abu rokok ke lantai kayu pos ronda. Ia adalah preman yang baru naik daun di kawasan itu. Ambisinya besar, tak peduli siapapun yang harus ia injak demi memperluas pengaruh. Ia tidak tahu, bahwa malam itu ia sedang menabur petaka di ladang yang salah. Tapi ia merasa tak terkalahkan, seperti raja tanpa mahkota di jalanan. Sementara itu, di warung kecil yang sama,
Pak Leman sedang menata botol-botol kecap dan saus kerak kayu. Tangannya bekerja lambat tapi teratur. Bu Rini menyodorkan secangkir teh hangat, berharap bisa menenangkan hati suaminya yang sejak semalam terlihat makin murung. "Kalau mereka datang lagi, biar aku saja yang hadapi," katanya pelan. Tapi Pak Leman hanya menggeleng, "Tidak, Rini. Aku yang buka pintu neraka ini. Kalau memang mereka ingin masuk, biar aku yang jaga gerbangnya." Malam mulai turun, membawa kabut tipis yang menyelimuti jalanan. Jam menunjukkan pukul 11 ketika suara sepeda motor memecah kesunyian. Dua motor berhenti di depan warung. Riko turun lebih dulu, mengenakan jaket hitam dengan pisau kecil terselip di pinggang. Ia masuk tanpa salam, menatap Pak Leman dengan senyum remeh. "Warung lo belum tutup, Pak Tua." "Cocok banget, lagi pengen ngopi nih," katanya sambil langsung duduk di meja yang sama seperti Ujang kemarin. Pak Leman memandang Riko sebentar, lalu berjalan pelan ke belakang warung. Ia menyalakan kompor dan mulai merebus air. Bu Rini dari balik tirai menahan napas. Ia mengenali tatapan lelaki muda itu, tatapan haus kuasa, sama seperti banyak orang yang pernah menantang suaminya dulu, dan tak pernah kembali utuh. "Jangan hadapi mereka," bisik Bu Rini pelan. Tapi Pak Leman diam. Ia tahu, keheningan kadang lebih menakutkan daripada kemarahan. Riko mengetuk-ngetuk meja dengan pisau kecilnya. Pak Tua, gue denger lo belum pernah setor uang keamanan. Ini daerah gue, lo harus ngerti cara main di sini," katanya sambil mengedip ke Ujang. Suasana jadi tegang, tapi Pak Leman tetap sibuk menyiapkan kopi. Ia meletakkan cangkir itu perlahan di hadapan Riko, lalu menatapnya dalam-dalam. Mata itu bukan mata orang lemah, mata itu menyimpan badai. Sesaat, Riko terdiam. Entah kenapa, ada hawa dingin yang tiba-tiba menyergap tengkuknya saat mata mereka bertemu. Tapi harga diri sebagai preman membuatnya kembali membusungkan dada. "Minggu depan gue datang lagi. Siapkan uang, atau warung lo gue bongkar," katanya sambil tertawa kecil dan meneguk kopi yang disajikan. Lalu mereka pergi, meninggalkan suara knalpot yang menggema di antara malam. Pak Leman berdiri di ambang warung, memandang ke jalan yang kembali sepi. Ia menatap ke langit, seolah mencari jawaban di antara bintang-bintang yang mulai tertutup awan. Dalam hati, ia tahu, ia telah diberi waktu. Tapi waktu itu tidak panjang. Dan ketika saatnya tiba, darah mungkin harus kembali tumpah demi menegakkan kembali harga diri yang pernah ia kubur dalam-dalam. Sejak kedatangan Riko dan anak buahnya malam itu, suasana sekitar warung Pak Leman berubah mencekam. Warung yang dulu tenang kini jadi sasaran intimidasi. Beberapa malam berturut-turut, botol kosong dilempar ke atap, suara knalpot bising mengitari warung, bahkan ada coretan di dinding bertuliskan, "Bayar atau hancur." Bu Rini makin cemas, namun Pak Leman tetap tenang, seperti karang yang menantang ombak. Tapi ia tahu, ketenangan itu tak akan bertahan lama jika api benar-benar meledak. Tetangga-tetangga warung mulai menjauh. Mereka tahu siapa Riko, dan tak ingin ikut terseret. Beberapa sopir truk langganan pun mulai takut singgah, takut dirusak motornya atau diintimidasi. Warung itu perlahan sepi, bukan karena kehilangan rasa, tapi karena kehilangan rasa aman. Namun di balik sepi itu, Pak Leman justru semakin banyak duduk termenung, menatap celurit tua yang tergantung di belakang dapur, tertutup kain putih, belum disentuh sejak belasan tahun silam. Ujang dan dua anak buah Riko datang lagi pada malam ketiga. Kali ini tidak untuk makan, tapi hanya berdiri di depan warung sambil menyalakan kembang api ke arah bangku pengunjung. "Bakar aja sekalian, biar tahu rasa," teriak salah satu dari mereka sambil tertawa. Pak Leman berdiri di ambang pintu, diam. Matanya menatap lurus ke arah mereka, tanpa gentar sedikit pun. Keheningan lelaki tua itu justru membuat Ujang gelisah, tapi ia menutupi dengan tawa. Di balik tirai, Bu Rini menitikkan air mata. Ia tahu, suaminya tidak pernah takut mati. Tapi yang ia takutkan adalah kebangkitan masa lalu yang pernah membuatnya kehilangan banyak teman, dan hampir kehilangan dirinya sendiri. "Leman, tolong jangan ulangi semua itu. Kita bisa pergi dari sini," pintanya pelan. Tapi Pak Leman hanya berkata singkat, "Kalau kita pergi, mereka akan pikir mereka menang. Dan kalau mereka menang, yang lain akan tumbang." Keesokan paginya, warung itu porak-poranda. Meja dibalikkan, kursi patah, dan toples-toples pecah berserakan. Tak ada yang melihat siapa pelakunya, tapi semua tahu siapa yang melakukannya.
Bur ini berjongkok sambil memunguti pecahan kaca dengan mata sembab. Pak Leman berdiri lama di depan warung, lalu memandang celurit tua yang kini tak lagi ia sembunyikan. Ia menatapnya lama, seolah sedang berbicara dengan bayangan dirinya di masa lalu. Malam berikutnya, suasana berubah. Lampu warung diganti dengan lampu minyak, remang-remang dan misterius. Pak Leman duduk di bangku kayu dengan secangkir kopi pahit dan celurit tua di pangkuannya, dibungkus kain lusuh, tapi sudah tidak tergantung lagi. Ia tahu, malam ini bukan malam biasa. Ia sudah merasa hawa berbeda, udara yang menusuk, tenang tapi berbahaya. Ia sedang menunggu siapapun yang berani melangkah lebih jauh. Riko ternyata punya rencana sendiri. Ia merasa waktunya menunjukkan siapa penguasa sebenarnya. Ia mengajak 5 anak buahnya, lengkap dengan pentungan dan pisau lipat. Malam ini kita ajari dia. Gue pengen lihat warung itu rata sebelum pagi, katanya dingin. Ia tidak tahu bahwa di balik warung kecil yang tampak lemah itu, sedang duduk mantan algojo Carok yang telah menahan amarahnya terlalu lama. Dan jika amarah itu meledak, darah pasti akan menyusul. Di atas langit, awan gelap mulai menggulung. Angin malam bertiup lebih kencang dari biasanya. Warung itu berdiri diam, seperti perangkap yang menunggu mangsa. Dan di dalamnya, Pak Leman telah bersiap. Kali ini, bukan untuk bertahan, tapi untuk menuntaskan. Karena ada saatnya diam tidak cukup. Dan malam ini, diam itu akan pecah bersama jeritan pertama yang berani menyentuh batas kesabarannya. Angin malam berdesir dingin, membawa bisikan yang seolah memperingatkan, malam ini bukan malam biasa. Warung Pak Leman berdiri dalam sunyi, diterangi hanya oleh lampu minyak yang bergoyang tertiup angin. Celurit tua kini berada di atas meja, kain penutupnya terbuka, memperlihatkan kilauan logam yang menua namun masih tajam. Pak Leman duduk di kursi kayu, tatapannya menembus gelap. Bukan lagi lelaki renta pemilik warung, tapi bayang masa lalu yang dulu ditakuti di tanah Madura, mantan jago Carok yang dijuluki Bajingan Langit. Dari kejauhan, suara motor mendekat. 4 motor berhenti tepat di depan warung. Menumpahkan 6 lelaki beringas dengan tatapan buas. Di antara mereka, Riko melangkah paling depan, senyum sinis terukir di bibirnya. Lo masih di sini, Pak Tua. Harusnya tadi malam lo udah pergi. Bentaknya, tapi Pak Leman hanya berdiri pelan, mengambil celurit dan menaruhnya di pinggang, seperti mengenakan sabuk kehormatan lama yang akhirnya dipakai kembali setelah dikubur bertahun-tahun. Warung ini bukan milik kalian. Dan aku bukan orang yang kalian bisa injak, ujar Pak Leman, suaranya pelan namun tajam. Riko tertawa terbahak-bahak, menyangka ia sedang menghadapi lelaki putus asa yang mencoba sok berani. Ia memberi aba-aba pada anak buahnya untuk mulai membalik meja, merusak rak, dan melempar barang-barang. Tapi belum sempat 1 piring pun jatuh ke tanah, bayangan Pak Leman telah bergerak cepat seperti petir memecah langit malam. Dengan 1 putaran kaki dan teriakan pendek, Pak Leman menghantam dada Ujang dengan ujung meja kayu. Tubuh Ujang mental dan menghantam tembok warung. Sontak suasana berubah. Riko kaget, tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Tapi sebelum sempat menarik pisau lipat dari saku, celurit Pak Leman sudah berputar dan menebas bahu anak buah lain yang mencoba menyerang dari samping. Jeritan pertama pun pecah, mengoyak keheningan malam seperti awal dari badai. Pak Leman tidak berhenti, gerakannya seperti tarian maut, setiap langkah diiringi goresan celurit atau pukulan telak. 2 orang tumbang bersimbah darah, 1 lari terbirit-birit meninggalkan temannya. Riko akhirnya bergerak maju, menendang meja ke arah Pak Leman dan menyerangnya dengan pisau. Tapi celurit tua itu lebih dulu beraksi, menangkis dan membalik arah serangan hingga pisau Riko terlempar ke tanah. Kini mereka berdiri berhadapan, tua dan muda, tapi nyali bukan soal umur. Riko mundur beberapa langkah, kakinya gemetar. Lo, siapa lo sebenarnya? Desisnya dengan napas tercekat. Pak Leman melangkah pelan, matanya seperti bara api. Aku adalah dia yang pernah membuat Carok di Madura berhenti sehari. Aku yang pernah dipanggil oleh kepala desa hanya untuk menghentikan perang antar kampung. Dan sekarang, kau bangunkan aku lagi. Riko pucat, tubuhnya lunglai, ia tak lagi merasa jadi penguasa jalanan malam itu. Darah membasahi tanah depan warung. 2 anak buah Riko tergeletak dengan luka parah, 1 pingsan, 1 lagi kabur tanpa menoleh. Riko sendiri terduduk lemas, tak mampu berdiri. Pak Leman berdiri di depannya, celurit masih meneteskan darah. Tapi ia tidak menghabisinya. Pergi,
Dan katakan pada semua preman lain, warung ini bukan tempat bermain, katanya dingin, lalu berbalik masuk ke warungnya tanpa sedikit pun rasa bangga atas kemenangan brutal itu. Bu Rini berdiri di pintu, memandang suaminya dengan mata yang basah. "Kamu kembali," bisiknya pelan. Tapi Pak Leman tak menjawab. Ia hanya meletakkan celurit di atas meja, menutupnya kembali dengan kain putih, lalu duduk. Di luar, Riko terseok menjauh, membawa luka di badan dan trauma dalam jiwa. Malam itu, warung Seng kecil menjadi saksi bahwa tak semua yang tampak lemah bisa diinjak. Karena kadang, diam menyimpan badai, dan badai itu baru saja dilepaskan. Pagi harinya, suasana pasar geger. Kabar tentang penyerangan di warung 24 jam milik Pak Leman menyebar cepat, seperti api yang disiram bensin. Orang-orang bercerita dengan nada tak percaya, bahwa Riko dan anak buahnya dihajar habis-habisan oleh lelaki tua yang selama ini dianggap hanya pemilik warung biasa. "Celuritnya melayang kayak bayangan," ujar seorang saksi yang mengintip dari kejauhan. Seketika, rasa takut terhadap Riko berubah jadi kekaguman pada sosok Pak Leman. Warung yang semalam penuh darah kini justru dipenuhi pelanggan. Sopir truk, tukang sayur, hingga satpam komplek mulai berdatangan bukan hanya untuk ngopi, tapi untuk menyaksikan langsung tempat kejadian yang mulai dianggap keramat. Pak Leman tak banyak bicara. Ia hanya melayani seperti biasa, namun sorot matanya dingin dan penuh perhitungan. Ia tahu, malam itu belum akhir. Kekacauan belum selesai. Kemenangan justru awal dari badai yang lebih besar. Sementara itu, Riko tak muncul. Ia dilarikan ke bengkel tua tempat biasa nongkrong, tangan diperban dan wajah penuh memar. Ia diam, tak banyak bicara, hanya menatap kosong. Salah satu anak buahnya menyarankan balas dendam, namun Riko menggeleng lemah. "Kalian gak tahu siapa yang kita lawan," katanya lirih. "Dia itu bukan orang biasa. Dia bukan manusia biasa. Dia legenda." Untuk pertama kalinya, kata-kata takut keluar dari mulut seorang preman. Nama Leman Carok kembali mencuat. Orang-orang tua di sekitar pasar mulai bersuara, mengenang masa lalu yang sengaja dilupakan. Mereka bercerita tentang seorang jagoan Madura yang dulu pernah menumbangkan 6 pendekar dalam satu malam, hanya demi membela kehormatan keluarganya. Dia hilang bertahun-tahun setelah menikah dan berjanji tak akan lagi mengangkat celurit, kata seorang kakek. Kini, nama itu bangkit dari kuburnya. Bu Rini mencoba menenangkan suaminya, tapi ia tahu terlalu banyak luka yang kembali terbuka. "Kamu sudah janji akan hidup tenang, Mas," ucapnya dengan suara parau. Namun Pak Leman hanya duduk termenung, memandangi celurit yang kini disimpan di dalam kotak kayu di atas lemari. "Dulu aku bertarung untuk bertahan. Sekarang aku harus bertarung agar tidak diinjak," jawabnya lirih. Ia tidak menikmati kekerasan, tapi ia tidak akan lari darinya. Malam berikutnya, sebuah mobil hitam berhenti diam-diam di ujung gang. Di dalamnya, seorang lelaki bertubuh besar dengan tato ular di leher sedang mendengarkan cerita anak buah Riko. Namanya Jeffrey, preman senior yang selama ini berada di balik jaringan pengamanan gelap terminal dan pasar. Leman Carok, ya, kalau benar dia yang bangkit, berarti ini bukan urusan receh, gumamnya. Ia pun memutuskan untuk turun tangan sendiri, demi mengembalikan ketakutan yang mulai luntur. Di warung, Pak Leman menyapu halaman dengan pelan. Ia bisa merasakan mata-mata mulai mengawasinya. Ia tahu, dunia hitam tak akan tinggal diam. Kemenangan yang ia menangkan bukan hanya mengusir Riko, tapi juga mengusik ekosistem lama yang selama ini tak tersentuh hukum. Ia telah membangkitkan sesuatu yang selama ini tertidur, dan kini ia harus siap jika badai yang lebih besar datang mengetuk. Aroma kopi kembali merebak dari warung kecil itu, tapi bersama aroma itu ada hawa tajam yang menyusup di balik asap, hawa bahaya. Dan Pak Leman tak lagi bisa berpura-pura menjadi pemilik warung biasa. Ia adalah bayang masa lalu yang kini berjalan di antara dunia sekarang, seorang mantan algojo Carok yang terpaksa bangkit karena ketidakadilan kembali menantangnya. Dan ini baru permulaan. Suasana malam kembali mencekam ketika langkah kaki Jeffrey menyusuri gang-gang sempit menuju warung Pak Leman. Tato ular di lehernya menyembul jelas di balik jaket kulit hitam, seakan memberi isyarat bahwa racun sedang dibawa turun ke bumi. Jeffrey bukan preman sembarangan, ia adalah sosok di balik banyak penghilangan diam-diam di pasar dan terminal. Ia bergerak di senyap, mematikan tanpa banyak suara, dan malam ini, ia datang bukan untuk bicara, tapi untuk menilai seberapa berbahaya legenda bernama Leman Carok. Di dalam warung,
Pak Leman menyeduh kopi tanpa ekspresi. Bu Rini mencuci piring di belakang, sementara suasana sepi karena pelanggan sudah berkurang. Tiba-tiba, pintu warung terbuka. Angin malam berembus masuk, membawa serta aroma ancaman. Jeffrey masuk tanpa permisi, menatap Pak Leman seperti menilai seekor macan tua yang konon masih bisa menerkam. Jadi ini warungnya, gumam Jeffrey, duduk pelan sambil mengetuk-ngetuk meja dengan jarinya yang penuh cincin besi. Pak Leman tak menoleh, hanya meletakkan cangkir di depan tamunya. Kopi hitam, pahit, sesuai muka dan niatmu, katanya dingin. Jeffrey menyeringai, tapi tak membalas. Ia meneguk kopi itu, lalu menaruh kembali cangkir dengan keras. Saya dengar lo bikin Riko nangis, katanya sambil menyandar. Anak-anak pasar mulai ngomongin nama lo. Leman carok katanya, gue datang bukan mau ribut. Gue cuma mau tahu, lo masih tajam, atau cuma legenda berdebu. Tak ada jawaban dari Pak Leman. Ia hanya menatap mata Jeffrey tajam, cukup untuk membuat preman berpengalaman itu sedikit waspada. Ketegangan menggantung di udara, seperti dua binatang buas saling mengukur di batas wilayah. Jeffrey berdiri, melangkah pelan mendekat, lalu membungkuk dan berbisik, kalau lo gak mau masalah makin besar, lebih baik warung ini tutup. Lo gak akan sanggup lawan gua, Pak Tua. Namun, sebelum sempat melangkah pergi, Jeffrey dikejutkan oleh satu gerakan kilat. Pak Leman menarik celurit dari bawah meja, mengayunkannya tepat di depan wajah Jeffrey, cukup dekat untuk membuatnya mundur satu langkah, cukup tajam untuk mengiris udara. Kalau kau pikir aku tua dan lemah, coba saja malam ini. Tapi satu hal yang harus kau tahu, aku bukan legenda karena cerita. Aku legenda karena darah yang pernah kubuat tumpah, ucap Pak Leman, suaranya datar seperti angin malam. Jeffrey terdiam, dadanya naik turun menahan emosi. Ia tak menyangka respon secepat itu. Tidak banyak orang yang berani mengacungkan senjata ke arah Jeffrey dan masih hidup untuk menceritakannya. Tapi kali ini, ia tidak mencari pertarungan. Belum, ia tersenyum miring, lalu melangkah mundur sambil berkata, baiklah. Lo lulus uji nyali, tapi ini belum selesai. Lo udah bikin goyah sistem gue. Dan sekarang, lo harus siap lihat apa itu neraka. Saat Jeffrey keluar dari warung, suasana terasa lebih dingin dari biasanya. Langkahnya berat, namun penuh perhitungan. Ia tahu, melawan Leman secara langsung bukan pilihan bijak. Maka ia mulai menyusun rencana, menyebar ancaman, dan mengumpulkan preman-preman dari luar kota. Perang akan terjadi, bukan hanya antara dua lelaki, tapi antara dunia lama dan dunia baru. Dan di tengah semua itu, Pak Leman duduk di warungnya, sunyi, namun siap untuk melawan gelombang apapun yang datang. Sejak malam itu, warung Pak Leman tak lagi sekadar tempat ngopi. Ia berubah menjadi simbol perlawanan, sekaligus target yang menanti serangan. Di balik sunyi malam, suara motor-motor menderu memasuki kota. Bukan motor sembarang, tapi milik preman-preman bayaran dari luar kota. Didatangkan Jeffrey untuk satu misi, menghancurkan reputasi Leman Carok dan mengembalikan ketakutan di bawah kendalinya. Pasar dan terminal harus kembali tunduk, dan itu hanya bisa terjadi jika Leman ditumbangkan. Mereka datang berkelompok. Ada Ucok dari Medan, pemilik tangan besi yang dikenal suka mematahkan tulang kering musuhnya. Ada Doyok dari Surabaya, preman pasar brutal yang biasa memimpin 50 anak buah. Ada juga Roni, ex-narapidana dari Cipinang yang katanya pernah membekap 2 orang dengan rantai motor. Ketiganya datang bukan hanya karena uang, tapi juga karena nama Leman yang membuat penasaran. Mereka ingin tahu, siapa sebenarnya orang tua yang berani menamparkan ego Jeffrey. Bu Rini mulai merasakan perubahan di sekitar warung. Pandangan mata orang-orang mulai gelisah, suara sapa jadi lebih pelan, dan tukang ojek yang biasa nongkrong di depan memilih mundur ke gang. Mas, kenapa mereka banyak yang menatap curiga? Apa kau kembali menjadi dirimu yang dulu? Tanya Bu Rini lirih suatu malam. Pak Leman hanya diam, lalu mengelus pipi istrinya. Aku bukan kembali, aku dipaksa kembali. Tapi tenang, selama aku masih berdiri, tak akan ada yang bisa menyentuhmu. Sementara itu, Ucok dan Doyok sudah mulai membuat keributan kecil di pasar. Mereka memalak pedagang, membakar lapak, dan menyebar selebaran yang bertuliskan ancaman bagi siapapun yang mendukung si tua bangka penjaga warung. Mereka ingin membentuk rasa takut kembali.
Namun yang mengejutkan, sebagian besar pedagang justru memilih diam, bukan karena takut pada para preman baru itu, melainkan karena percaya pada nama Leman Carok. Diam mereka bukan penyerahan, tapi keyakinan. Jeffrey melihat itu sebagai tanda bahaya. Ketika ketakutan tak lagi bekerja, maka kekerasan harus menjadi bahasa terakhir. Ia memerintahkan serangan langsung ke warung Pak Leman. Jangan tunggu dia duluan, datangi, ratakan, bakar kalau perlu. Gue gak peduli berapa orang yang luka. Yang penting, nama dia hilang dari tempat ini, kata Jeffrey dengan mata merah membara. Ia sadar, jika Leman bertahan satu malam lagi, ia akan kehilangan kendali atas segalanya. Malam yang ditentukan pun tiba. 5 motor berhenti di depan warung dengan suara meraung memekakkan telinga. Ucok melompat turun, memegang besi panjang. Doyok membawa rantai baja. Mereka tertawa sambil menendang bangku dan merusak papan nama warung. Namun, dari balik warung yang redup, suara celurit beradu terdengar. Suara yang khas, tajam, dan menakutkan. Pak Leman keluar perlahan, mengenakan sarung dan baju hitam longgar, wajahnya datar, dan celurit di tangannya mengkilat kena cahaya lampu jalan. Kalau kalian memang jagoan, kenapa datang beramai-ramai menyerang warung kopi? Ucap Pak Leman tanpa gentar. Dulu waktu aku masih muda, yang datang paling banyak cuma 3. Tapi sekarang, 5 orang. Apa kalian segitu takutnya pada seorang tua? Suara itu membuat para penyerang terdiam sejenak. Bahkan Doyok, yang dikenal sadis, mendadak merasa ragu. Aura yang terpancar dari Pak Leman bukan dari otot, tapi dari nyali dan sejarah yang tak bisa dihapus oleh siapapun. Namun serangan tetap terjadi, dan di malam itulah, darah kembali membasahi halaman warung 24 jam. Tapi kali ini, bukan darah Pak Leman. Malam itu menjadi saksi bisu kembalinya sosok yang pernah ditakuti puluhan tahun lalu. Di bawah cahaya lampu jalan yang temaram, bayangan Pak Leman berdiri tegak seperti hantu masa lalu yang menuntut balas. Ucok, yang biasanya brutal dan haus darah, justru menjadi yang pertama mengendurkan genggaman besinya. Tatapan mata Pak Leman menusuk tajam, bukan karena marah, tapi karena tenang, dan ketenangan itulah yang membuat para preman goyah. Namun sebelum sempat berpikir panjang, Doyok maju dengan rantai terayun, memekikkan suara ancaman. Celurit Pak Leman bergerak seperti kilat, menebas rantai di udara dan membuat Doyok terhuyung mundur. Belum sempat si preman mengatur napas, tebasan kedua menyayat lengannya, membuatnya meraung kesakitan. Darah pertama mengalir di trotoar, menyatu dengan bayangan lampu yang bergetar oleh gerak. Roni, yang dikenal paling liar, mencoba menyerang dari samping, namun sebuah tendangan lutut Pak Leman ke ulu hatinya membuatnya tersungkur, muntah darah di kaki sendiri. Dalam hitungan detik, medan tempur itu berubah menjadi pembantaian sepihak. Ucok akhirnya memberanikan diri maju, mengayunkan besi ke kepala Pak Leman. Tapi pria tua itu menunduk, memutar badan, dan menyayat paha Ucok hingga ia roboh memeluk luka. Jeritannya menggema sampai ke gang sebelah, membuat beberapa warga yang diam-diam mengintip dari jendela langsung menutup kembali tirai mereka. Bu Rini, dari balik warung, menahan air mata sambil menggenggam dada. Ia tahu lelaki yang dicintainya telah kembali menjadi Leman Carok sepenuhnya malam ini. Tanpa banyak suara, tubuh-tubuh terkapar di sekitar warung. Doyok merangkak menjauh, meninggalkan jejak darah seperti siput luka. Roni sudah pingsan, dan Ucok terengah-engah menahan sobekan dalam di kakinya. Pak Leman berdiri di tengah-tengah mereka, napasnya berat tapi matanya masih tajam. Kembalilah ke tempat kalian berasal, ucapnya lirih, namun terdengar seperti palu godam di dada para preman. Beritahu Jeffrey, aku belum mati. Dan aku tak akan mati sebelum mengubur semua ketakutan yang kau tebarkan. Beberapa pemuda kampung akhirnya berani keluar, membantu mengangkat tubuh-tubuh yang tak berdaya. Wajah mereka antara ngeri dan kagum. Pak Leman, itu luar biasa, bisik salah satu dari mereka. Tapi Pak Leman hanya menatap langit, menahan pergolakan di dadanya sendiri. Ia tak bangga dengan darah yang ia tumpahkan, tapi ia tahu, terkadang, demi melindungi yang damai, seorang lelaki harus kembali berdiri dalam badai. Kabar pembantaian malam itu menyebar cepat. Nama Leman Carok kembali jadi buah bibir, bukan sebagai mitos, tapi sebagai kenyataan hidup. Para pedagang merasa aman kembali, namun tahu badai belum sepenuhnya reda. Sebab Jeffrey, preman besar yang licik dan kejam itu, belum muncul.
Dan ketika Jeffrey mendengar laporan anak buahnya, ia tidak marah. Ia hanya tersenyum, duduk di atas kursinya dan berkata, "Akhirnya, lo bangun juga, Lehman, tapi ini belum selesai. Sekarang giliranku." Malam itu, Lehman duduk di kursi rotannya, menatap celurit yang masih berlumur darah. Ia tahu, setelah ini bukan lagi urusan warung atau wilayah. Ini akan jadi pertempuran harga diri dan masa lalu. Sebuah babak akhir akan segera terbuka, dan kali ini, tak ada tempat untuk sembunyi. Pasar pagi itu lebih sunyi dari biasanya. Para pedagang yang biasanya sudah bersorak sejak subuh, kini hanya berbisik. Mata mereka tertuju pada satu titik kosong di tengah pasar, tempat di mana Pak Lehman dan Jeffrey sepakat untuk menyelesaikan segalanya. Tidak ada polisi, tidak ada penengah. Hanya dua pria dengan dendam, kehormatan, dan sejarah kelam yang bertabrakan. Warung Pak Lehman tutup untuk pertama kalinya. Bahkan Bu Rini tak kuasa bicara, hanya bersimpuh di sajadah, memanjat doa dengan air mata. Jeffrey datang dengan langkah mantap, mengenakan jaket hitam dan tangan kosong. Ia bukan preman biasa. Sejak muda, ia telah melawan para pendekar jalanan, membangun kekuasaan di atas tulang-tulang orang yang dilibasnya. Namun hari ini, untuk pertama kalinya, jantungnya berdetak tak teratur. Sosok tua dengan sarung dan ikat kepala sederhana menantinya di tengah pasar, berdiri seperti pohon tua yang tak bisa ditebang. Celurit Pak Lehman menggantung di tangan kanan, namun sorot matanya lebih tajam dari logam itu. "Jadi lo beneran dateng?" kata Jeffrey, menyeringai sinis. "Gue pikir lo udah tua dan tinggal nunggu mati." Pak Lehman hanya mengangguk. "Aku memang menua, Jeffrey. Tapi ada hal yang tak pernah tua, tanggung jawab menjaga kehormatan. Kau sudah menghina tanah ini, melukai orang-orangnya. Kau pikir ini cuma soal warung dan pasar. Ini tentang siapa yang berhak tinggal dengan damai." Jeffrey tak menunggu lama. Ia melompat maju, melepaskan pukulan cepat ke arah kepala Pak Lehman. Tapi pria tua itu menghindar dengan kelincahan tak terduga, memutar tubuh dan menghantamkan lutut ke perut Jeffrey. Sang preman terhuyung, matanya melebar, ia tak menyangka tubuh tua itu masih menyimpan tenaga sebesar ini. Serangan demi serangan pun menyusul. Jeffrey mengandalkan pukulan keras dan tendangan rendah, tapi Pak Lehman membaca setiap gerakannya seperti membaca buku lama yang ia tulis sendiri. Celurit belum digunakan. Bagi Pak Lehman, ini bukan sekadar pertarungan fisik, ini perang batin, tentang bagaimana membungkam keangkuhan tanpa harus menumpahkan nyawa. Tapi ketika Jeffrey mengeluarkan pisau kecil dari sepatu dan mencoba menusuk perutnya, batas pun dilampaui. Pak Lehman menepis dengan cepat dan membalas satu tebasan celurit ke tangan kanan Jeffrey. Darah menyembur, membuat pasar menegang. Para saksi menahan napas, menyaksikan duel antara dua zaman yang sedang saling memutuskan takdir. Jeffrey berlutut, terengah, matanya berkaca-kaca bukan karena sakit, tapi karena kalah. "Kenapa, lo gak bunuh gue aja?" desisnya sambil menatap Pak Lehman dengan penuh benci. Tapi Lehman hanya menunduk, menyarungkan celuritnya. "Karena yang kau butuh bukan kematian, Jeffrey, tapi rasa malu. Itu akan lebih menyakitkan dan lebih lama tinggal di dadamu," ucapnya pelan, lalu berbalik meninggalkan kerumunan yang langsung membuka jalan. Langit pagi mulai cerah. Cahaya menyinari sosok Pak Lehman yang perlahan menjauh, meninggalkan darah, luka, dan sejarah di belakangnya. Tapi untuk warga kota kecil itu, pagi ini akan selalu diingat sebagai hari ketika kehormatan menang atas kejahatan. Dan lelaki tua bernama Lehman Charok, kembali dikenang bukan karena kekerasan, tapi karena keberanian menjaga yang benar. Beberapa hari setelah duel itu, warung 24 jam milik Pak Lehman kembali dibuka. Namun suasananya tak lagi sama. Bukan karena ketakutan, tapi karena rasa hormat yang tak terucapkan. Warga dari penjuru kampung berdatangan bukan hanya untuk ngopi, tapi untuk sekadar melihat wajah lelaki tua yang telah menyelamatkan kehormatan mereka. Bu Rini duduk di sudut warung, menyajikan kopi dengan tangan sedikit gemetar. Ia tahu suaminya menang, tapi ada bagian dari jiwa Lehman yang tertinggal di tengah pasar bersama darah Jeffrey. Ucapan terima kasih datang dari berbagai arah, dari pedagang yang dulu dipalak, dari pemuda yang hampir kehilangan keberanian, dari anak-anak kecil yang kini bisa bermain tanpa dihantui premanisme. Tapi Pak Lehman tidak menyambut pujian. Ia lebih banyak diam, matanya sering menerawang jauh, seolah menatap masa lalu yang tak kunjung usai. Celuritnya sudah ia simpan dalam kotak kayu tua dan dikunci rapat. Ia berharap tak perlu lagi menyentuhnya.
Namun trauma bukan sesuatu yang bisa disimpan begitu saja. Setiap kali malam tiba dan lampu jalan mulai menyala, Lehman duduk di beranda warung sambil menatap jalanan kosong. Ia melihat bayangan masa lalu, wajah-wajah yang pernah ia tebas, jeritan musuh-musuh yang terkapar, dan darah yang tak bisa hilang dari ingatannya. Ia tahu, meski menang, ia tak akan pernah benar-benar bebas dari beban yang dibawanya. Suatu malam, seorang pemuda mendekat. Anak dari pedagang buah yang pernah dipukuli anak buah Jeffrey. "Pak, saya mau belajar silat. Bukan buat berantem, buat jaga diri dan bantu kampung kalau ada orang jahat lagi." Pak Lehman menatapnya lama, sebelum akhirnya tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya, ia melihat secercah harapan, bahwa perlawanan bisa diwariskan bukan lewat kekerasan, tapi lewat keberanian dan kebijaksanaan. Hari demi hari, warung kembali ramai. Namun kali ini bukan sekadar tempat makan, tapi tempat orang-orang belajar tentang harga diri, keberanian, dan batas antara kekuatan dan kebijaksanaan. Pak Lehman tidak lagi carok di jalanan, tapi semangatnya hidup di setiap anak muda yang belajar dari keteguhan hatinya. Jeffrey, ia menghilang tanpa jejak. Rumor mengatakan ia meninggalkan kota, membawa luka dan rasa malu yang tak bisa sembuh. Suatu sore, Bu Rini duduk di sebelah Lehman. "Masih belum bisa tidur nyenyak?" tanyanya lembut. Pak Lehman mengangguk pelan. Tiap malam, suara mereka datang lagi. Bu Rini menggenggam tangannya erat. "Tapi kau telah menyelamatkan banyak orang. Itu yang lebih penting." Matahari terbenam perlahan, memandikan warung kecil itu dengan cahaya kemasan. Di depan mereka, jalanan sepi. Tapi kali ini bukan karena takut. Karena damai telah kembali. Dan di antara aroma kopi, senyum warga, dan celurit yang terkunci dalam kotak kayu tua, cerita tentang Lehman Carok akan terus hidup, bukan sebagai preman, bukan sebagai pembunuh, tapi sebagai penjaga terakhir dari harga diri. Sebuah kampung. Beberapa bulan setelah kejadian itu, kabar tentang Pak Lehman menyebar hingga keluar kota. Wartawan lokal datang, menulis artikel berjudul, "Preman Tumbang di Tangan Pemilik Warung." Foto Pak Lehman saat duduk di kursi rotan tuanya tersebar di media sosial, membuat warung kecil itu jadi tempat ziarah diam-diam bagi mereka yang mencari inspirasi tentang keberanian. Tapi di balik sorot mata tua itu, masih tersimpan satu kenyataan yang tidak bisa dibagi pada siapapun, bahwa meskipun tubuhnya menang, jiwanya masih berperang. Malam-malamnya dipenuhi mimpi buruk. Ia bermimpi Jeffrey kembali, kali ini membawa lebih banyak orang. Atau lebih buruk, anak muda yang ia latih menjadi penerus justru menggunakan ilmu itu untuk menindas orang lain. Dalam diam, Pak Lehman sering bertanya pada dirinya sendiri, apakah kekuatan hanya akan melahirkan kekerasan baru? Tapi setiap kali ia melihat pemuda-pemuda itu membantu warga tua membawa barang, menjaga pasar malam, atau mencegah perkelahian antar remaja, hatinya sedikit tenang. Suatu malam, saat hujan turun deras dan suara petir menggelegar, seseorang mengetuk pintu warung. Bu Rini membuka pintu, dan di balik tirai air hujan berdiri sosok laki-laki kurus dengan luka lama di tangan kanan, Jeffrey. Ia datang bukan dengan amarah, tapi dengan kepala tertunduk. "Saya gak punya tempat lagi, Pak. Kalau masih pantas, saya cuma minta segelas kopi, dan maaf," ucapnya lirih. Pak Lehman menatapnya lama, napasnya berat, namun akhirnya ia berkata pelan, "Masuk." Tapi kali ini, jangan bawa dendam. Malam itu mereka duduk berdua dalam diam. Hanya suara hujan dan kepulan kopi hitam yang jadi saksi. Tak ada perdebatan, tak ada cerita. Tapi di antara hening itu, ada pengakuan tak terucapkan bahwa masing-masing dari mereka telah kehilangan dan belajar dengan cara paling pahit. Jeffrey tak jadi musuh lagi, tapi bukan juga kawan. Ia hanyalah manusia yang tersesat, dan warung itu menjadi pelabuhan terakhir dari jiwanya yang lelah. Beberapa bulan kemudian, Lehman mulai jarang terlihat di warung. Usianya mulai memakan tubuhnya. Ia lebih sering duduk di belakang, membiarkan para pemuda yang dulu ia latih mengambil alih urusan warung. Bu Rini tahu, suaminya sedang mempersiapkan diri untuk berpulang, bukan dengan pedang di tangan, tapi dengan damai di hati. Dan mungkin itu yang paling ia harapkan selama ini. Suatu hari, Pak Lehman duduk di kursi tuanya, menatap jalanan. Ia memanggil salah satu anak muda, menyerahkan kunci kotak kayu tua berisi celurit legendarisnya. "Jangan pernah gunakan ini untuk menyerang lebih dulu. Tapi jangan pernah takut untuk membela yang lemah," pesannya pelan. Pemuda itu mengangguk, menerima amanah dengan mata berkaca-kaca. Sore itu,
Langit berubah jingga. Angin membawa bau tanah basah dan daun jatuh. Pak Leman memejamkan mata, napasnya melambat. Tak ada jeritan, tak ada perlawanan. Ia pergi seperti bayangan senja, pelan, tapi membekas. Dan warung kecil itu, untuk selamanya, menjadi tempat orang mengenang bahwa bahkan lelaki paling berdarah pun bisa berakhir dengan cara paling damai. Setelah kepergian Pak Leman, warung 24 jam itu tidak pernah benar-benar sepi. Meski kursi rotan tempat duduknya dibiarkan kosong, semua yang datang ke sana merasa seolah semangat lelaki tua itu masih hadir, mengawasi, membimbing, dan menjaga. Gilang, pemuda yang menerima celurit dan pesan terakhir dari Leman, kini menjadi sosok baru yang dihormati. Tapi bukan karena kekuatan, melainkan karena sikapnya yang tenang dan penuh wibawa, persis seperti gurunya. Namun ketenangan itu tak berlangsung lama. Dari luar kota, muncul kelompok preman baru yang menyebut diri mereka, Bajak Asap. Mereka datang membawa sepeda motor dengan knalpot bising, meresahkan pasar malam, dan mencoba memungut uang keamanan dari para pedagang. Para warga mulai gelisah, trauma lama kembali menyelimuti mereka. Tapi kali ini, mereka tak serapuh dulu. Mereka punya Gilang, dan warung 24 jam bukan sekadar tempat ngopi, tapi benteng keberanian. Gilang tahu, melawan dengan tangan kosong hanya akan mengulangi lingkaran kekerasan yang dulu ditutup dengan damai oleh almarhum Leman. Tapi saat ia melihat seorang anak penjual sayur ditendang hanya karena tak mau bayar, jaga malam, matanya berubah. Ia tak membuka kotak celurit itu. Ia hanya berdiri di tengah pasar, menatap pemimpin, Bajak Asap, seorang pria bertato yang tertawa meremehkan. "Kau murid si tua itu. Katanya dia legenda, tapi dia sudah mati, tinggal warisannya yang lemah," ejeknya. Tanpa berkata banyak, Gilang menangkis pukulan pertama dengan gerakan cepat. Suara tulang beradu terdengar tajam di antara keramaian. Tapi yang mengejutkan semua orang adalah cara Gilang menghentikan serangannya tepat di leher lawan. Tangannya gemetar, bukan karena takut, tapi karena ingat pesan Leman, jangan pernah gunakan ini untuk menyerang lebih dulu. Dengan suara lirih namun tegas, ia berkata, "Aku bukan pembunuh. Tapi aku juga bukan orang yang akan diam melihat ketidakadilan." Pemimpin, Bajak Asap tersungkur, malu, dan tak percaya dirinya dikalahkan tanpa celurit, tanpa darah. Anggotanya kabur satu persatu. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Gilang melihat bahwa kekuatan sejati bukan terletak di tangan, tapi di hati. Warga bersorak, bukan karena kemenangan, tapi karena harapan telah kembali nyata. Anak-anak yang dulu takut keluar malam, kini berani bermain di sekitar warung. Malam itu, Gilang duduk di kursi tua peninggalan Leman. Ia menatap jalanan, lalu menengok ke arah kotak celurit yang masih terkunci rapat. "Aku akan terus jaga warisanmu, Pak. Bukan celuritnya, tapi keberaniannya," bisiknya. Bu Rini tersenyum dari balik dapur, matanya berkaca-kaca melihat bahwa perjuangan suaminya tak berakhir di liang kubur, tapi hidup di dada pemuda yang mau menegakkan harga diri tanpa menjadi pemangsa. Warung itu tetap buka 24 jam. Tapi kini bukan hanya sebagai tempat ngopi atau makan, melainkan sebagai simbol. Simbol bahwa di tengah malam yang paling kelam pun, selalu ada cahaya kecil yang tak pernah padam. Dan cahaya itu, adalah keberanian. 2 minggu setelah insiden dengan Bajak Asap, Gilang merasa ada sesuatu yang tidak beres. Setiap malam, ia merasakan seperti ada yang mengawasi warung dari kejauhan. Suasana di sekitar warung pun menjadi ganjil, terlalu tenang, terlalu sepi untuk ukuran lingkungan yang baru saja diselamatkan dari teror. Bahkan Bu Rini, yang biasanya selalu tegar, mulai terlihat sering termenung sambil memandangi foto mendiang Pak Leman di dinding. "Warisan bapakmu, bukan hanya keberanian, Lang. Tapi juga musuh-musuh yang belum habis," ucapnya lirih, meski Gilang bukan anak kandungnya. Suatu malam, saat Gilang sedang membersihkan meja, seorang pria tua dengan jubah hitam dan tatapan tajam muncul di ambang pintu. "Kau Gilang?" tanyanya. Tanpa menunggu jawaban, pria itu duduk dan menyalakan sebatang rokok. Udara di warung terasa lebih dingin, seolah waktu ikut menahan napas. "Aku kenal betul Leman. Kami dulu bersaudara seperguruan. Tapi dia yang menyebabkan guruku mati," ucapnya tanpa emosi. Gilang menegang. "Dan sekarang, kau yang mewarisi darahnya." Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Badarto, bekas saudara seperguruan Pak Leman, yang bertahun-tahun lalu memilih jalan dendam. Dulu, saat mereka masih muda,
terjadi pertarungan mematikan dalam perebutan ilmu pamungkas, taring merah. Pak Leman menang, tapi Mbah Darto menuduhnya curang karena menggunakan jurus terlarang. Sejak saat itu, Darto menghilang, menunggu waktu untuk membalas. Dan kini, ia menganggap Gilang sebagai pintu terakhir balas. Dendam itu, buka kotak itu, Lang. Gunakan celuritnya. Aku ingin tahu seberapa hebat warisan Leman dalam tubuhmu, tantang Darto. Tapi Gilang menolak. Pak Leman bukan mewariskan dendam, tapi damai, jawabnya tegas. Darto tertawa keras, namun tawanya getir, seperti orang yang terlalu lama hidup dalam bayang dendam. Kalau begitu, kau harus bersiap melihat orang-orang yang kau lindungi satu persatu jatuh, katanya dingin sebelum berlalu, meninggalkan aroma kematian di udara. Hari-hari berikutnya menjadi penuh tekanan. Satu pedagang kecil di pasar ditemukan pingsan dengan luka aneh di punggung. Seorang anak muda yang sering membantu di warung nyaris dilindas motor oleh pengendara misterius. Semua tahu ini ulah Mbah Darto, tapi tak ada bukti. Gilang mulai goyah. Dalam sepinya, ia duduk di depan kotak celurit warisan Leman. Jemarinya menyentuh kayu tua itu dengan gemetar, antara ingin dan takut. Ia tahu, jika kotak itu dibuka, hidupnya akan berubah selamanya. Burini mendekatinya, menatap dengan mata yang sembab. Kalau kau membuka itu, jangan untuk membunuh, Lang. Tapi untuk mengakhiri dendam yang tak pernah selesai, katanya pelan. Kata-kata itu seperti petir di dada Gilang. Ia sadar, bahwa kadang damai bukan berarti diam, tapi berdiri di garis api, dan menghentikan nyala dendam sebelum membakar semuanya. Malam pun tiba, hujan turun deras. Di luar warung, Mbah Darto berdiri menanti di tengah jalan, dengan tangan kosong tapi aura membunuh menyelimuti tubuhnya. Gilang melangkah keluar dengan langkah pelan, celurit warisan Leman kini tergenggam di tangan kanannya. Bukan sebagai senjata pembalasan, tapi sebagai simbol perlawanan terakhir terhadap masa lalu yang penuh darah. Pertarungan belum dimulai, tapi malam itu semua orang tahu, satu dari dua jiwa ini tidak akan pulang dalam keadaan yang sama. Hujan semakin deras, seolah langit pun ikut menangis menyaksikan dua sosok dari generasi berbeda berdiri saling berhadapan. Mbah Darto menatap Gilang dengan mata penuh dendam yang membeku puluhan tahun. Di tangannya, ia menggenggam sebilah golok panjang berhiaskan ukiran kuno, senjata yang konon pernah digunakan gurunya. Sementara Gilang hanya membawa celurit tua peninggalan Pak Leman, senjata yang tak pernah lagi mencicipi darah sejak Leman memutuskan hidup dalam damai. Malam ini, kututup luka masa lalu dengan darahmu, anak. Teriak Mbah Darto, lalu menyerang secepat kilat. Gilang menangkis, tubuhnya terpental oleh tenaga dalam yang tak sebanding. Tapi ia bangkit lagi, matanya membara, bukan karena benci, tapi karena tekad. Setiap langkah Mbah Darto dihadapinya dengan ketenangan yang mengingatkan semua orang pada Leman muda. Setiap tebasan dibalas dengan tangkisan penuh pengendalian. Orang-orang mulai berdatangan di bawah hujan. Mereka berdiri diam, menyaksikan pertarungan yang tak hanya mempertaruhkan nyawa, tapi harga diri dan masa depan kampung. Burini menggenggam erat payungnya, wajahnya pucat tapi matanya tak lepas dari Gilang. Kau harus selesaikan ini, Lang. Tapi jangan jadi seperti dia, gumamnya lirih, seolah bicara pada diri sendiri maupun arwah suaminya. Dalam satu momen, Mbah Darto berhasil menebas pundak Gilang. Darah mengucur deras, membuat hujan yang turun seperti berubah menjadi merah. Tapi Gilang tak menyerang balik. Ia hanya berdiri dan menatap Darto dengan mata yang tenang. Kalau memang dendammu belum selesai, bunuh aku. Tapi jangan ganggu orang-orang di sini lagi. Mereka tidak ada urusannya dengan masa lalumu, ucap Gilang sambil membuka kedua tangannya. Darto terdiam, goloknya terangkat tinggi, siap menebas kepala Gilang. Tapi tangannya gemetar. Di wajah Gilang, ia melihat bayangan Leman muda, bukan sebagai musuh, tapi sebagai saudara seperguruan yang dulu pernah tertawa bersamanya di bawah pohon randu. Suara gemuruh, petir memecah langit, dan di tengah gemuruh itu, Darto menjatuhkan goloknya. Ia berlutut, air matanya bercampur hujan. Aku kalah, bukan olehmu, tapi oleh dia yang masih hidup dalam dirimu. Tangis Darto meledak seperti bendungan yang jebol. Semua dendam yang dipendamnya selama puluhan tahun hancur hanya oleh ketulusan seorang anak muda yang tak memilih balas dendam. Warga bertepuk tangan, bukan karena kemenangan, tapi karena pertarungan itu tidak berakhir dengan kematian. Gilang berdiri lemas,
Tapi senyumnya merekah, senyum yang membuat warung 24 jam itu kembali punya arti, tempat damai yang lahir dari luka. Malam itu, Gilang duduk di depan warung. Celurit lemon ia taruh di meja, berdampingan dengan secangkir kopi hangat. Bu Rini datang dan menyelimuti pundaknya. Sudah selesai, Lang. Kau bukan bayangan siapapun. Kau dirimu sendiri. Dan langit pun akhirnya cerah, meski tanah masih basah. Tapi dari tanah yang basah itulah, tumbuh generasi baru yang tak melanjutkan dendam, melainkan keberanian. Sebulan telah berlalu sejak pertarungan malam hujan itu. Mbah Darto menghilang tanpa jejak setelah menyerahkan goloknya kepada Gilang, sebuah simbol bahwa dendamnya telah usai. Warung 24 jam kini kembali ramai, bukan hanya sebagai tempat makan, tapi sebagai simbol kedamaian. Anak-anak muda datang tidak sekadar untuk ngopi, tapi untuk belajar bela diri dari Gilang yang mulai membuka pelatihan gratis. Warung itu telah menjelma menjadi pusat harapan baru bagi warga sekitar. Namun, di balik ketenangan itu, bayangan baru mulai mengendap-endap. Seorang pria tinggi besar dengan rambut mohawk dan tatapan tajam seperti bilah pisau muncul di terminal, menanyakan warung 24 jam. Namanya Rangga Kolor, mantan anak buah preman besar Jakarta yang kini mengincar kota kecil itu sebagai lahan bersih yang bisa ia kuasai. Rangga mendengar cerita soal celurit lemon dan anak muda bernama Gilang, dan baginya, itu hanya cerita romantis yang layak dihancurkan. Malam itu, Rangga datang ke warung dengan dua anak buahnya. Ia duduk tanpa bicara, menatap Gilang dari kejauhan. Udara berubah dingin seperti malam hujan saat Mbah Darto datang dulu. Gilang menyadari aura ancaman itu. Mau pesan apa, Bang? Tanyanya ramah. Rangga tersenyum sinis. Saya datang bukan buat makan. Saya datang buat ngambil alih tempat ini. Suasana mendadak hening. Pengunjung lain berhenti mengunyah. Ketegangan terasa seperti benang tipis yang siap putus. Gilang tetap tersenyum, tapi matanya berubah serius. Tempat ini bukan milik saya. Ini milik semua orang yang ingin damai, katanya. Rangga berdiri dan menendang kursi hingga terbalik. Kalau begitu, saya akan buat tempat ini kembali jadi tempat takut, bukan damai. Teriaknya, lalu pergi sambil meninggalkan ancaman. Gilang hanya menunduk, menyadari bahwa babak baru telah dimulai. Bukan dengan orang dari masa lalu, tapi dari luar yang tak mengerti arti luka dan pengampunan. Keesokan harinya, salah satu warga ditemukan babak belur di dekat pasar. Di dinding pasar tertulis cat merah, damai adalah lemah. Pesan itu jelas dari Rangga. Gilang mulai memasang mata, dan orang-orang yang dulu percaya damai kini mulai dilanda takut lagi. Apa kita harus kembali bersembunyi? Tanya salah satu pemuda. Gilang hanya menjawab, tidak. Kita harus berdiri. Tapi kali ini, bukan untuk membalas, melainkan untuk bertahan. Bu Rini mengusap luka di lengan Gilang yang belum sembuh sempurna. Bapakmu dulu bisa bertahan karena tahu kapan harus menyerang. Kau juga harus tahu, Lang, katanya pelan. Gilang terdiam, hatinya berkecamuk. Ia tidak ingin warung ini kembali jadi medan perang, tapi ia juga tak bisa membiarkan orang-orang disakiti. Dan kali ini, ancamannya bukan soal dendam lama, tapi penguasaan kekuasaan brutal yang tidak mengenal ampun. Malam itu, Gilang duduk sendiri di depan warung. Celurit lemon ia letakkan di atas meja, tapi tidak ia genggam. Ia menatap langit, memikirkan langkah berikutnya. Dari kejauhan, suara motor bising mendekat. Rangga dan anak buahnya datang lagi, tapi bukan untuk makan. Gilang berdiri perlahan, tanpa senjata di tangan. Kalau memang harus kau rebut tempat ini, silakan. Tapi lewati aku dulu, ucapnya tenang. Dan di malam itu, bentrokan dua dunia kembali tak terelakkan. Suara motor Rangga dan dua anak buahnya mengoyak malam yang baru saja mulai tenang. Gilang berdiri di depan warung, tubuhnya tegak namun tenang, tanpa celurit di tangan. Di belakangnya, beberapa pemuda kampung mulai berdatangan, bukan dengan senjata, tapi dengan keberanian. Mereka tahu, malam ini bukan hanya tentang Gilang, ini tentang mempertahankan tempat yang telah memberi harapan baru. Rangga turun dari motor, langkahnya mantap seperti raja jalanan. Ia langsung menatap Gilang tajam. Kau keras kepala juga ya, bocah. Sudah dikasih waktu, masih berani berdiri di depan gue. Gilang tidak menjawab, tatapannya tidak takut, justru menantang, namun tetap tenang. Aku cuma ingin tahu, apa kau pernah kehilangan seseorang karena dendam? Tanya Gilang. Rangga terdiam sesaat, tapi tawa sinisnya segera pecah.
Ngomong kosong. Tanpa aba-aba, salah satu anak buah Rangga maju dan memukul Gilang tepat di perut. Gilang terhuyung, namun tidak jatuh. Darah segar keluar dari bibirnya, tapi ia tetap berdiri. Warga mulai panik, beberapa hendak maju, namun Gilang mengangkat tangan, meminta mereka mundur. Kalau tempat ini harus berdarah, biarlah darahku yang jatuh dulu, ucapnya pelan namun terdengar jelas oleh semua. Tiba-tiba, seorang pemuda dari arah warung, Seno, yang dulunya pernah menjadi kenek preman pasar, maju dan menghadang. Udah cukup, ini kampung kami, Bang. Mau rebut warung, silakan, tapi lewati kami semua dulu. Teriaknya, satu persatu warga mulai maju berdiri di samping Gilang, membentuk barisan manusia. Mata Rangga mulai menyipit, melihat bahwa ini bukan sekadar pertarungan fisik, ini perlawanan jiwa. Anak buah Rangga kembali maju, tapi kali ini warga sudah siap. Mereka tidak membawa senjata, hanya keberanian dan persatuan. Bentrokan kecil tak terhindarkan, saling dorong, saling pukul, namun tidak ada satupun yang mundur. Gilang akhirnya menarik napas dalam dan melempar satu tendangan balik ke arah anak buah Rangga, membuatnya terjatuh. Ini bukan lagi tentang bertahan, ini peringatan bahwa mereka bisa melawan. Di tengah kekacauan itu, celurit peninggalan Leman tiba-tiba tergeletak di tanah. Rangga melihatnya, lalu tersenyum sinis. Ia mengangkatnya dan melangkah ke arah Gilang. Mau kau warisi nama besar, tapi ternyata lemah. Bentaknya. Gilang menatap celurit itu, lalu Rangga. Kekuatan bukan dari senjata, tapi dari niat untuk tidak menyakiti, jawabnya. Namun ketika Rangga mencoba menyerang dengan celurit itu, Gilang bergerak cepat. Dengan satu gerakan silat warisan almarhum ayahnya, ia menjatuhkan Rangga dan merebut celuritnya kembali. Rangga terhempas ke tanah, celurit mengarah ke lehernya. Tapi Gilang tak menebas. Ia hanya menatap dalam. Aku bukan pembunuh, Rangga. Aku penjaga. Dalam tatapan itu, Rangga melihat sesuatu yang membuatnya gentar keyakinan. Hening menyelimuti malam yang barusan dipenuhi kekacauan. Rangga bangkit perlahan, wajahnya tak lagi menyeringai. Ia berjalan pergi tanpa berkata sepatah kata pun. Anak buahnya menyusul dalam diam. Warga bersorak kecil, tapi Gilang hanya memeluk celurit Leman dan menunduk. Ia tahu, ini belum akhir. Tapi malam ini, warung damai tetap berdiri. Dan keberanian, sekali lagi, menang. Malam itu, suasana di warung 24 jam kembali tenang, meskipun bayangan pertempuran baru saja berlalu. Gilang duduk di meja, menatap celurit Leman yang masih tergeletak di depannya, sebuah senjata yang kini bukan hanya milik masa lalu, tetapi simbol dari perjalanan panjang yang penuh dengan darah dan luka. Warga yang sebelumnya bergemuruh kini kembali melakukan aktivitas mereka, namun ketegangan tetap terasa, seolah angin malam membawa pesan yang belum selesai. Namun, ketenangan itu tak berlangsung lama. Esok harinya, Gilang mendapat kabar bahwa rumah Bu Rini telah dibakar. Api membakar sebagian besar bagian depan rumah, dan meskipun warga berusaha memadamkan, kerusakan sudah cukup parah. Tidak ada korban jiwa, namun kebakaran itu jelas pesan, satu peringatan keras. Rangga Kolor, yang semalam pergi dengan kekalahan, kini kembali dengan cara yang lebih kejam dan tanpa kompromi. Gilang merasa hatinya tercekat, namun ia tak bisa membiarkan ketakutan menguasai. Ini bukan sekadar dendam, Lang. Ini ancaman untukmu, kata Seno, yang datang dengan wajah cemas. Gilang hanya mengangguk pelan, matanya penuh perhitungan. Aku tahu, dia ingin membuat kami takut. Tapi kalau kami semua mundur, berarti kami sudah kalah. Di luar, suara kendaraan besar terdengar semakin mendekat. Gilang berdiri, memandang ke arah jalan utama. Rangga pasti sudah mempersiapkan sesuatu yang lebih besar dari sekadar kekerasan fisik. Di kejauhan, sebuah truk besar berhenti. Di dalamnya, puluhan preman bersenjata lengkap turun dan mengelilingi warung. Mereka bukan hanya datang untuk mengintimidasi, mereka datang untuk meratakan segalanya. Rangga muncul dari balik kerumunan, berjalan dengan langkah berat seperti seekor predator yang siap menerkam. Sudah saatnya kalian menyerah. Aku sudah memberi peringatan, tapi kalian malah menantang, katanya dengan nada rendah, namun penuh ancaman. Gilang menatapnya tajam, namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Tak ada lagi kebingungannya, tak ada lagi keraguan. Kami tidak akan menyerah, ucapnya dengan penuh keyakinan. Jika kau ingin menghancurkan kami, hancurkan aku dulu. Ucapan Gilang menggelegar di udara malam,
seperti sebuah sumpah yang ditujukan untuk semua yang hadir. Para warga mulai berdiri, menyadari bahwa ini adalah ujian terakhir, saatnya untuk bertarung demi rumah mereka, untuk warung yang kini lebih dari sekadar tempat makan. Rangga tersenyum sinis, lalu mengarahkan jari telunjuknya pada Gilang. Malam ini akan jadi malam terakhir bagi kalian. Aku akan hancurkan semuanya, termasuk namamu, teriaknya. Namun, ketika preman-preman Rangga mulai bergerak maju, Gilang melangkah ke depan, mengangkat kedua tangannya, lalu dengan suara lantang berkata, "Jika kalian ingin bertarung, bertarunglah denganku. Jangan sakiti orang lain." Tanpa memberi kesempatan untuk membalas, Gilang melompat